warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, bagi teman-teman yang belum ujian piloting 3, ini benar-benar soal bocoran yang akan keluar pada ujian piloting 3. Silakan dipelajari. Ini saya yakin adalah soal yang bakalan keluar di piloting 3. Ini soal tambahan dari video-video saya sebelumnya. Baik, kita bahas langsung soal yang pertama. Tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru adalah peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh kearifan lokal di sekitar tempat tinggal. Untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran tersebut tercapai atau tidak, maka asesmen yang tepat yakni menggunakan tes dan pertanyaan. Oke, di sini tes dan pertanyaan. Di sini peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh. Oke, maka asesmen yang tepat digunakan adalah yang pertama, kita coba cek lisan. Apa saja kreatif lokal di sekitar tempat tinggalmu? Kalau hanya lisan kurang pas untuk asesmen, lisan juga pas. Kalau lisan-lisan untuk asesmen itu kurang pas ya. Kemudian tes tertulis uraian. Nah, ini agak bagus, cuman sebutkan macam-macam kearifan lokal di tempat tinggalmu. Oke, ini bagus. Kita coba cek yang lain. Tes tertulis uraian, jelaskan kearifan lokal yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Yang ke D, yang ke E, tertulis jawaban singkat. Sebutkan satu contoh kearifan lokal di sekitar. Nah, ini bagus tapi kurang pas yang ini. Yang E, yang paling tepat di sini adalah karena ini asesmen menggunakan tes dan pertanyaan, maka harus dijelaskan. Ya, setelah disebutkan harus dijelaskan. Yang namanya asesmen itu harus lebih minimal sama, tapi harus lebih tinggi dari tujuan pembelajarannya. Oke, maka jawaban yang paling pas di sini adalah yang D. Ya. Tertulis uraian, jelaskan kearifan lokal yang ada di sekitar tempat tinggal. Oke, kita lanjut soal kedua. Pak Rudi adalah kepala sekolah di suatu sekolah dasar. Pak Rudi menerapkan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan lingkungan satuan pendidikan. Nah, di sini udah ada kata kunci ya tentang undang-undang tentang Permendikbud ya. Tujuan Pak Rudi menerapkan aturan tersebut di sekolahnya adalah bertujuan untuk. Nah, di sini ada tujuannya. Yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, bebas rokok untuk peserta didik. Nah, karena tujuannya di sini penanggulangan kekerasan, berarti walaupun yang ini bagus tapi bukan ya. Karena ini tentang ranah kekerasan atau Yang ke B, mengatur tentang kegiatan sehari-hari di sekolah yang harus diterapkan oleh peserta didik. Mengatur tentang kegiatan. Nah, kurang pas juga nih walaupun bagus. Karena di sini kata kuncinya adalah penanggulangan tindak kekerasan. Yang C, melarang tindakan perpeloncoan yang kerap terjadi di masa orientasi peserta didik saat tahun pelajaran baru. Ini bagus, cuman hanya 1 tahun sekali ini. Oke, karena tujuan dari Permendikbud ini adalah setiap hari ya yang berada di lingkungan sekolah. Ini baik, apa istilahnya? Kalau ini bagus, cuman kurang pas ya. Yang D, untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan menghindarkan dari tindakan kekerasan. Nah, ini baru pas bener ini. Yang E, mengatur tentang buku yang digunakan. Nah, kalau tentang buku bukan ya. Berarti ini berkaitan dengan Permendikbudnya. Itu menciptakan kondisi pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan menghindarkan dari tindak kekerasan. Lanjut ke soal ketiga. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, nah, numerasi ya, penting bagi guru untuk memberikan dukungan tambahan peserta didik yang mengalami kesulitan. Strategi pengajaran yang efektif dalam mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik adalah, ini efektif ya,
Yang pertama atau yang A, memperbanyak penjelasan mengenai konsep numerasi. Kalau hanya dijelaskan kurang pas, pasti kurang efektif ya. Yang B, variasi soal numerasi yang diberikan kepada peserta didik didominasi. Ya, ini salah ini. Variasi soalnya baik, tapi salahnya kurang pasnya di sini. Peserta didik yang didominasi. Yang C, memberikan remedial bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Nah, ini karena efektif berarti kita harus tuntaskan pembelajarannya. Ini bagus. Kita lanjut coba yang D, memberikan banyak penugasan pada siswa yang mengalami kesulitan. Sudah siswanya mengalami kesulitan, memberikan banyak penugasan. Nah, ini kurang pas, ini kurang baik ya. Yang E, menekankan pada menghafal rumus-rumusnya. Jadi rumus itu bukan dihafal ya, tapi yang ditekankan dalam numerasi itu adalah konsepnya. Berarti ini kurang pas. Jadi yang paling benar itu adalah yang C ya, memberikan remedial bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Jadi kita bimbing supaya yang masih kesulitan ini benar-benar bisa, sehingga pengajarannya efektif sesuai tujuannya. Oke, lanjut ke soal berikut. Soal keempat. Diingat teman-teman ya, ini soalnya wajib kayaknya keluar ini di piloting 3 untuk UKPPG-nya. Jadi silahkan disimak, dipelajari video yang saya jelaskan. Yang keempat, kita lanjut. Saat pembelajaran menyimak puisi melalui audio di kelas 4, Andi dan Tuti mengalami kesulitan untuk mengikutinya karena dia mempunyai masalah dengan pendengarannya. Supaya mereka berdua tetap dapat menyimak dengan baik, salah satu cara yang dapat dilakukan guru adalah, jadi apa yang kita lakukan ini? Yang kedua, yang pertama atau yang A, pengaturan kelas. Kalau hanya pengaturan kelas kurang pas ya. 2, pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri kayaknya kalau setingkat anak kelas 4 SD belajar mandiri kurang pas juga, walaupun ini baik. Tapi pelajaran mandiri harus tetap juga bimbingan dari guru sebagai fasilitator. Jadi ini kurang pas ini. Yang C, pembelajaran terstruktur. Nah, ini bagus ini. Pembelajaran terstruktur ini memang harus dilakukan ya, supaya pembelajaran di kelas itu efektif tentang apa masalah yang terjadi di kelas kita. Pembelajaran terbimbing yang D, terbimbing ya, kurang pas juga ini. Penyesuaian materi pelajaran. Ini penyesuaian materi pelajaran. Kurang pas juga ini, materi disesuaikan. Kurang pas ya. Nanti berarti yang paling benar itu adalah yang ini, teman-teman. Pembelajaran terstruktur, berarti pembelajaran benar-benar sudah diatur, diolah dan dirancang oleh seorang guru. Jadi jawaban yang paling pas itu adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal ke-5. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran yakni tentang keterlibatan peserta didik. Guru dapat melakukan aktivitas berikut untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, yakni, jadi apa yang kita lakukan supaya aktivitas pada peserta didik itu meningkat. Yang A, peserta didik satu persatu diminta ke depan untuk menunjukkan objek pada peta. Kalau kita suruh satu persatu siswa menuju ke depan kayaknya lama ini. Jadi pembelajarannya tidak maksimal juga ini. Jadi tidak aktif ya, walaupun kita suruh satu persatu. Karena kalau satu persatu kayaknya lama nanti prosesnya. Yang B, meminta peserta didik membersihkan papan tulis dari pembelajaran sebelumnya. Ini tidak nyambung nih, udah jelas salah. Yang C, guru menggali akar permasalahan dulu kepada peserta didik yang tidak aktif. Menggali, oke, bagus, tapi kita cari dulu mana yang paling pas. Yang D, menunjukkan beberapa gambar terkait materi belajar kepada peserta didik. Nah, kurang pas juga ini menunjukkan gambar. Hanya menunjukkan berarti siswa jadi penonton. Yang E, melibatkan banyak media pembelajaran yang mampu merangsang keaktifan. Nah, ini pas kan ini. Melibatkan banyak media. Jadi media itu banyak ini.
untuk merangsang keaktifan siswa. Oke, jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang E, teman-teman. Oke, kita lanjut soal ke-6. Anda baru saja menghadiri sebuah workshop tentang metode pengajaran inovatif yang dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Namun, ketika mencoba penerapan metode tersebut di kelas, Anda menemukan bahwa tidak semua peserta didik merespon dengan baik. Sebagai seorang guru yang berkomitmen untuk menggunakan cara adaptif dalam pengembangan diri demi meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah, jadi tindakan apa ini? Yang A, menanyakan kepada peserta didik mengapa mereka tidak merespon dengan baik dan mencari tahu bagaimana dari metode tersebut yang tidak efektif bagi mereka. Nah, ini bagus sekali jawabannya ini. Kita coba cek yang berikutnya, yang B, menghentikan penggunaan metode baru dan fokus pada evaluasi diri Anda sendiri. Kemudian mencari metode lain yang mungkin lebih cocok. Nah, ini ada kata mungkin ini. Berarti belum pasti ya. Berarti ini jawabannya kurang pas ini. Yang C, mengganti metode tersebut dengan metode pengajaran tradisional yang bisa Anda gunakan sebelumnya. Ini yang biasa ya, yang biasa Anda gunakan sebelumnya. Ini salah ini. Kurang pas juga ini. Oke, yang D, terus menggunakan metode tersebut tanpa modifikasi dengan harapan bahwa peserta didik akan terbiasa dan mulai merespon dengan baik. Nah, ini tanpa modifikasi terus dengan harapan. Jadi kalau sekedar harapan kurang pas ya. D, yang E, menyusun ulang metode tersebut dengan sedikit modifikasi berdasarkan pengamatan Anda tanpa melibatkan. Nah, ini ada tanpa melibatkan. Ini salah ya. Maka jawaban yang paling pas itu yang A, teman-teman. Di sini kita tanya kepada mereka kenapa tidak merespon. Kemudian kita cari tahu bagaimana dari metode tersebut yang tidak efektif bagi mereka. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal ke-7. Anda sedang mengajar di kelas yang terkenal dengan beberapa peserta didik yang sulit diatur. Salah satu peserta didik melakukan tindakan yang sangat tidak sopan dan mengganggu jalannya pelajaran. Sedangkan Anda diburu untuk menyelesaikan materi ini. Sebagai seorang guru yang dituntut untuk merespon skala prioritas dan sesuai dengan kode etik guru, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah yang A, memaklumi tindakan peserta didik tersebut dan melanjutkan pelajaran karena tidak ingin merusak suasana kelas lebih lanjut. Memaklumi ini salah ya. Yang B, mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri dan kemudian berbicara dengan peserta didik tersebut. Nah, ini bagus nih. Bagus sekali jawabannya ini. Coba kita pilih yang baca dulu yang C. Secara pribadi setelah kelas selesai untuk mendiskusikan perilakunya, melaporkan tindakan peserta didik tersebut kepada kepala sekolah dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk menanganinya. Ini juga kurang bagus ini. Salah ya. Yang C salah. Yang D, menegur peserta didik tersebut dengan keras. Nah, ini dengan keras salah ini. Udah jelas, tidak perlu sampai selesai udah salah jawabannya. Menghentikan pembelajaran dan meminta peserta didik tersebut untuk keluar kelas sejenak, lalu melanjutkan pelajaran dengan peserta didik yang lain, serta setelah kelas selesai untuk mendiskusikan perilakunya. Ini juga salah ini. Kita mengeluarkan siswa dari kelasnya salah ya. Maka jawaban yang paling pas itu adalah ini. Sebagai seorang guru kita harus tarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, kemudian bicara dengan peserta didik tersebut. Ini sosial emosional ya. Berarti yang pas itu adalah yang B. Oke, cukup. Ini udah 7 soal dulu yang wajib bakalan keluar di UKPPG Pilotum 3. Silakan dipelajari dan dipahami. Semoga bermanfaat. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.